Oke, selamat datang di podcast digital dan kembali lagi bersama saya Fauzi Ilyas Nuryadi sebagai moderator pada podcast kali ini. Di sini kita akan membahas mengenai penipuan digital. Namun sebelum masuk ke acara utamanya, ada baiknya perkenalan terlebih dahulu nih dengan narasumber-narasumbernya. Baik, langsung saja untuk narasumber pertama, Wildan. Halo Wildan. Halo, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Hafid Muzaki, narasumber pertama. Oke. Kemudian lanjut ke narasumber kedua yaitu Risma. Halo, perkenalkan nama saya Risma Rahmana Fitri sebagai narasumber kedua. Baik, lanjut narasumber ketiga, Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan. Saya di sini sebagai narasumber ketiga. Dan yang terakhir nih, narasumber terakhir, yaitu Adit. Silahkan Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Diandra Aditya, narasumber keempat. Baik, terima kasih kepada teman-teman narasumber yang sudah mengenalkan dirinya masing-masing. Oke, langsung kita ke acara utamanya, yaitu podcast mengenai penipuan digital. Berbicara seputar penipuan digital nih, maka tak luput dari yang namanya perkembangan teknologi. Nah, dengan majunya perkembangan teknologi internet di dunia, maka dapat memudahkan orang-orang dalam berbagi informasi hingga proses jual beli barang ataupun jasa di internet. Namun demikian ada oknum-oknum yang memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut dengan melakukan kejahatan. Di antaranya penipuan digital. Nah, saya penasaran nih, apa sih penipuan digital itu? Mungkin teman-teman narasumber di sini tahu nih apa itu penipuan digital. Baik, penipuan digital bisa diilustrasikan sebagai berikut. Penipuan digital merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menipu para korban dengan berbagai modus secara daring yang memanfaatkan seluruh aplikasi dan platform yang tersedia. Begitu. Oke, terima kasih kepada Gilang ya. Kemudian teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan atau punya pendapat sendiri mengenai apa itu penipuan digital? Silahkan. Baik, saya ingin menambahkan ya, penipuan digital itu merupakan tindakan kejahatan yang memanfaatkan media digital dengan melakukan modus-modus penipuan-penipuan. Banyak jenis penipuan digital sendiri, yaitu scam, spam, phishing, dan hacking. Oke, ternyata banyak juga ya jenis-jenis dari penipuan digital. Nah, sekarang kita akan bahas lebih dalam mengenai keempat jenis penipuan tersebut nih. Oke, yang pertama scam. Scam sendiri kan merupakan salah satu jenis penipuan digital yang umum ditemukan. Nah, di sini mungkin teman-teman yang nonton penasaran nih, scam itu apa sih? Terus apa aja sih contoh modus-modus scam itu? Nah, untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh Saudara Wildan. Silahkan. Oke, apa itu scam? Scam merupakan penipuan digital yang mana pelaku memanfaatkan empati dan kelengahan korbannya. Contoh modus-modus scam yaitu bisa berupa penipuan via WhatsApp, penipuan ganti nomor ponsel atau SIM swap phone, modus penipuan via SMS, telepon dan via email. Oke, terima kasih kepada Wildan yang telah menyampaikan mengenai apa itu scam dan contoh modus-modus daripada scam tersebut. Lanjut ke yang kedua yaitu spam. Menurut Risma sendiri apa sih itu spam? Dan contoh dari tindakan spam itu apa saja sih? Silahkan. Oke, spam ya. Spam itu merupakan tindakan yang dilakukan secara bertubi-tubi atau berulang-ulang tanpa dikehendaki penerimanya. Spam itu biasanya identik dengan pengiriman pesan yang bisa melalui email, WhatsApp, SMS, dan lain sebagainya. Yang mana isinya itu berupa promo suatu barang, hadiah yang menggiurkan, atau dapat pula berisi penipuan. Begitu menurut saya. Oke, jadi banyak penipuan yang termasuk ke dalam spam ya. Iya, banyak. Oke oke. Baik, lanjut ke yang ketiga yaitu phishing. Kalau berbicara soal phishing nih, Saudara Gilang pernah gak terkena phishing? Untuk pengalaman saya pribadi, saya belum pernah sih terjebak semacam phishing seperti itu. Semoga jangan pernah lah ya. Definisi dari phishing sendiri itu apa sih? Phishing itu
adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Data yang menjadi sasaran phishing adalah seperti data pribadi, nama, usia, dan alamat, data akun, dan juga data finansial seperti informasi kartu kredit, rekening. Kegiatan phishing memang bertujuan memancing orang untuk memberikan informasi pribadi secara sukarela tanpa disadari. Informasi tersebut digunakan untuk tujuan kejahatan. Pelaku phishing biasanya menampakkan diri dengan menggunakan website atau email palsu yang tampak meyakinkan. Banyak orang yang berhasil dikelabui. Begitu. Oke, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Kemudian yang terakhir, hacking. Nah, menurut Saudara Adit nih, apa sih yang terkilas ketika mendengar kata hacking? Baik, hacking itu merupakan tindakan dari seorang yang disebut sebagai hacker yang sedang mencari kelemahan dari sebuah sistem komputer atau orang yang skill pemrogramannya mampu menerobos sistem keamanan komputer atau jaringan komputer untuk tujuan tertentu. Oke, terima kasih kepada Saudara Adit dan teman-teman narasumber yang sudah menyampaikan materi mengenai jenis-jenis penipuan digital. Ternyata ada banyak sekali ya jenis-jenis penipuan digital. Nah, mungkin teman-teman di rumah pasti pada gak mau nih ya kena penipuan digital. Jadi mungkin di antara teman-teman narasumber nih ada yang tahu gimana sih cara menghindari atau mengenai penipuan digital. Silahkan untuk menyampaikan pendapatnya. Oke, menurut sumber atau artikel yang saya baca ini, ada banyak hal-hal yang diperhatikan untuk mencegah kita menjadi korban penipuan digital. Yang pertama, menjaga informasi pribadi. Ada baiknya untuk menjaga informasi pribadi dengan tidak sembarang memberikannya kepada instansi atau orang lain yang tidak dipercaya. Yang kedua, jangan memberikan kode OTP. Karena OTP itu menjadi portal agar akun terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu, jika ada yang meminta kode OTP dengan alasan apapun, kita patut mencurigainya. Keempat, jangan mudah tergiur dengan hadiah atau keuntungan yang ditawarkan. Biasanya itu modus penipuan mengiming-imingi hadiah atau keuntungan yang luar biasa menggiurkan. Nah, kita jangan langsung percaya ya. Dan yang terakhir, hanya percaya informasi di situs resmi. Sekarang itu lagi marak media sosial bodong ya yang mengatasnamakan instansi. Agar kita tidak terjebak, pastikan kembali akun tersebut dengan mengecek di website resmi instansi atau media sosial instansi yang sudah verified. Oke, terima kasih kepada Saudara Risma yang sudah menyampaikan mengenai cara mengenali atau cara menghindari penipuan digital. Dan saya punya kasus nih mengenai penipuan digital. Kasus ini diambil dari salah satu media berita. Untuk kasusnya itu yaitu Klik BCA. Nah, saya akan membacakan kasus tersebut. Pada tahun 2001, kasus pembobolan internet banking milik Bank BCA. Kasus tersebut dilakukan oleh seorang mantan mahasiswa ITB Bandung dan juga merupakan salah satu karyawan media online satunet.com yang bernama Stephen Haryanto. Anehnya Stephen ini bukan insinyur elektro ataupun informatika, melainkan insinyur kimia. Ide ini timbul ketika Stephen juga pernah salah mengetikkan alamat website. Kemudian dia membeli domain-domain internet dengan harga sekitar $20 yang menggunakan nama dengan kemungkinan orang-orang salah mengetikkan dan tampilan yang sama persis dengan situs internet banking BCA. Kemudian dia membeli domain internet dengan harga sekitar $20 yang menggunakan nama dengan kemungkinan orang-orang salah mengetikkan dan tampilan yang sama persis dengan situs internet banking BCA. Untuk situs resminya BCA sendiri yaitu www.klikbca.com. Nah, Stephen Haryanto ini mengetik nama website yang sama seperti www.klikbca.com, kemudian klikbca.com dan klikbca.com dan lainnya. Nah, menurut teman-teman nih, ini termasuk ke dalam penipuan digital apa? Baik, dilihat dari kasus BCA ini, penipuan digital ini termasuk kepada jenis penipuan digital phishing. Sebelumnya, jenis-jenis phishing itu ada banyak. Pertama, ada email phishing. Sesuai namanya, email phishing ini menggunakan media email
untuk menjangkau calon korbannya. Kemudian yang kedua ada whaling. Whaling adalah langkah phishing yang tidak hanya menarget individu secara spesifik, tapi juga individu yang memiliki kewenangan tinggi di suatu organisasi. Misalnya pemilik bisnis, direktur perusahaan, manajer personalia, dan lainnya. Dan yang terakhir ada web phishing. Nah, dilihat dari kasus BCA ini termasuk kepada jenis penipuan web phishing. Web phishing ini adalah upaya memanfaatkan website palsu untuk mengelabui calon korban. Website untuk phishing akan terlihat mirip dengan website resmi dan menggunakan nama domain yang mirip. Sebagai contoh untuk kasus BCA tadi yang menyerupai BCA ini yaitu www.klikbca.com. Oke, baik. Jadi hal tersebut memancing si korban untuk menuliskan alamat email, password, dan lain-lain ya. Begitu. Iya, Baik, karena waktunya sudah berlangsung lama, jadi untuk podcast kali ini kita cukupkan sampai di sini saja. Jadi kesimpulan pada podcast kali ini yaitu, penipuan digital merupakan tindakan kejahatan yang memanfaatkan media digital dengan melakukan modus-modus penipuan. Jenis-jenis penipuan digital sendiri ada banyak, yaitu yang pertama, scam. Scam sendiri merupakan penipuan digital yang mana pelaku memanfaatkan empati dan kelengahan korban. Kemudian yang kedua ada spam. Spam merupakan tindakan yang dilakukan secara bertubi-tubi atau berulang-ulang tanpa dikehendaki oleh penerimanya. Yang ketiga ada phishing. Phishing merupakan penipuan yang menjebak korban dan target menyasar kepada orang-orang yang percaya bahwa informasi yang diberikannya jatuh ke orang yang tepat. Kemudian yang terakhir ada hacking. Hacking merupakan tindakan dari seorang yang disebut hacker yang sedang mencari kelemahan dari sebuah sistem. Dan cara untuk menghindari penipuan digital diantaranya jaga informasi pribadi dengan baik. Jangan memberikannya ke sembarangan orang. Kemudian jangan mudah percaya dan tergiur dengan hadiah yang ditawarkan oleh pelaku penipuan. Yang terakhir, jangan sembarang mengisi formulir seperti username atau password di website yang sekiranya tidak begitu jelas. Oke, segitu aja untuk podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.